tonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Salam Superpower Indonesia, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Apa kabar Anda? Sehat semua ya? Saya berdoa kepada Tuhan agar kita semua diberikan kesehatan walaupun kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi berkali-kali saya mengajak kita, diri saya dan keluarga saya, berikut juga Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan milenial di seluruh tanah air, agar bisa menjaga tetap disiplin protokol kesehatan, Bapak sekalian. Walaupun sudah dimulai vaksinasi terkait dengan antisipasi penularan COVID, bagi yang sudah divaksinasi tetap disiplin protokol kesehatan, memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan, Bapak sekalian. Yuk sama-sama anjuran pemerintah ini kita disiplinkan terus hingga nanti penyebaran itu turun terus sehingga mencapai nol. Baru kita bisa berinteraksi dengan normal seperti biasa tanpa protokol kesehatan. Demikian Bapak sekalian ya. Di kesempatan di pagi hari ini saya ingin sharingkan terkait dengan hasil investigasi Komnas HAM, Bapak sekalian ya. Karena beberapa waktu lalu Komnas HAM telah memberikan konferensi pers terkait dengan hasil penyelidikannya. Tapi kalau di channel Motivator Kuncoro ini, Bapak sekalian, saya akan mengulasnya out of the box ya, dari perspektif yang berbeda, sehingga uraian dari Komnas HAM ini bisa memberikan kita pencerahan, inspirasi, kemudian buah pemikiran untuk bisa kita ke depannya kita bisa melakukan proses kehidupan selanjutnya agar proses ini berjalan lebih baik dan terus menerus menjadi lebih baik Bapak sekalian ya. Komnas HAM, Bapak Ibu sekalian ya. Terkait Komnas HAM, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kompleksitasnya masalah harus dihadapi dan diselesaikan, Bapak sekalian, secara tuntas ya. Kita sebagai makhluk manusia, makhluk sosial, tentunya dalam perjalanan proses hidup kita kadangkala kita menghadapi masalah ya. Tentunya harapan kita adalah masalah itu harus dihadapi dan diselesaikan, Bapak sekalian. Apapun masalahnya, baik tingkatnya itu ringan, sedang maupun yang berat sekali begitu ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah kalau kita diberikan masalah, diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan kendala ya, kita harus menghadapinya dan menyelesaikannya dengan tuntas, dengan cara-cara yang baik dan benar, Bapak sekalian. Apa saja sih Pak Kun masalah yang kita hadapi? Macam-macam, Bapak sekalian ya. Terkait hutang piutang ya, masalah percintaan, masalah hubungan baik, masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah di kampus, dan lain-lain, banyak masalah, Bapak sekalian. Yuk sama-sama kita hadapi saja. Kita hadapi dengan tenang, dengan pikiran jernih, dengan niati kita. Semua masalah kita hadapi, kita selesaikan dengan cara yang baik dan benar, sehingga kita mendapatkan solusi yang terbaik, sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, Bapak sekalian. Terpenting adalah seberapa berat pun masalah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air, seberapa berat pun Anda menghadapi masalah, please, Anda tidak perlu frustasi, Anda tidak perlu pusing, Anda tidak perlu pusing yang berlebihan, Anda tidak perlu bunuh diri, dan seterusnya. Terpenting adalah Anda tenang saja. Tenang saja menghadapi masalah, ya. Tenang saja menghadapi masalah. Gunakan pemikiran kita, tenaga kita, daya upaya kita fokuskan untuk bisa menyelesaikan masalah. Pasti bisa, karena pun saya pernah mengalami
pernah mengalami, walaupun mungkin di awal-awal kita belum punya pengalaman, kita belum pernah mengalami. Tentunya kalau kita memiliki orang tua, sahabat, kemudian siapapun di lingkungan kita yang selalu memiliki pola pikir yang jernih, pola pikir yang sehat, pola pikir yang mindset yang positif, tentunya kalau kita menghadapi masalah dan kita belajar dari orang-orang yang punya pengalaman, yang pernah mengalami, tentunya kita bisa menyelesaikan masalah dan menghadapinya dengan tuntas, Bapak sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, nasnya adalah nasehatkan diri kita agar tidak menjadi pribadi yang membuat masalah, Bapak sekalian. Ya, janganlah jadikan diri kita menjadi pribadi yang membuat masalah. Karena apa, Bapak sekalian? Karena di sepanjang hidup kita, Tuhan yang Maha Kuasa itu akan selalu memberikan kita masalah, akan selalu memberikan kita ujian, akan selalu memberikan kita cobaan, ya. Jadi kita tidak perlu membuat masalah seperti itu, ya. Lebih baik kita alihkan energi kita, pemikiran kita, tenaga kita untuk bisa apa? Melakukan sesuatu yang sifatnya positif, mengarah kepada perbaikan-keperbaikan, mengarah kepada peradaban-peradaban yang peradaban yang mapan seperti itu, ya. Jangan membangun peradaban yang tidak mapan seperti itu, ya. Nah, jadi yuk sama-sama kita dinasihati agar bisa tidak menjadi pribadi yang membuat masalah, misalkan. Apa itu contohnya? Misalkan pribadi yang selalu membuat masalah, menghina orang, menyakiti orang, kemudian memfitnah orang, kemudian apalagi menyakiti dan melukai orang lain, kemudian bikin gosip, bikin hoax, kemudian bikin kondisi di mana tempat tinggal kita, tempat bekerja kita, tempat kuliah kita ini kita buat menjadi tidak nyaman seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Jangan menjadi pribadi yang selalu membuat masalah. Jangankan selalu, jadi pribadi yang membuat masalah pun kita tidak diperkenankan, Bapak sekalian. Karena apa? Dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita selama ini pun, Tuhan selalu akan memberikan masalah. Justru itu Tuhan memberikan masalah, kita ingin ditingkatkan keimanan kita, kemudian kedewasaan kita, kemudian naik kelasnya kita seperti itu. Tapi ingat, tidak dengan cari masalah kalau kita ingin mendewasakan diri, meningkatkan derajat diri, tidak dengan membuat masalah. Tapi dengan apa, Bapak sekalian? Jika masalah diberikan oleh Tuhan, maka kita hadapi dan kita selesaikan, Bapak sekalian, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, hamnya adalah hamparan kelegaan hati apabila kita tidak membuat masalah, Bapak sekalian, ya. Jadi kita akan merasa lega. Dalam hidup ini kita akan merasa ringan, plong, karena kita tidak menjadi pribadi yang selalu bikin masalah, ya. Jangankan jadi pribadi yang selalu, ingat, jangankan menjadi pribadi yang selalu bikin masalah. Menjadi pribadi yang membuat masalah pun kita tidak diperkenankan seperti itu, Bapak sekalian. Ya, tentunya berdosa seperti itu, ya. Nah, oleh karenanya Bapak sekalian, kita diajak untuk bisa, termasuk diri saya, ya, walaupun saya ini sering memberikan sharing, ya, inspirasi, tapi apapun konten-konten saya, Bapak sekalian, di channel Motivator Kunchoro ini, saya selalu mendahulukan diri saya untuk bisa melakukannya pertama kali. Apa yang telah diseringkan oleh saya, apa yang telah dibicarakan oleh saya selalu menjadi pribadi yang terawal untuk bisa melakukan apa yang saya nasihati, Bos sekalian. Kemudian saya akan konsisten untuk bisa menjaga komitmen saya, menjaga mindset saya, menjaga perilaku saya untuk bisa berada dalam koridor baik dan benar, Bos sekalian, sesuai dengan landasan norma agama, norma negara, norma sosial, dan norma etika, Bos sekalian. Oleh karenanya, Bos sekalian, kita diajak terus-menerus dalam kehidupan ini, yuk sama-sama selalu melakukan yang terbaik, ya. Jangan menjadi pribadi yang buat masalah, karena nanti masalah pun akan diberikan oleh Tuhan. Terpenting adalah siapkan diri kita
untuk menjadi pribadi yang baik dan benar, jangan membuat masalah. Namun, apabila ada masalah yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita, hadapi masalah itu dan selesaikan hingga tuntas, sehingga kita bisa merasa hamparan kelegaan di hati kita karena baru saja lepas dari masalah. Setelah itu, bos sekalian, setelah itu kita harus juga mempersiapkan diri. Karena setelah itu pasti akan ada masalah selanjutnya yang perlu kita selesaikan. Jadi, jadilah pribadi yang tidak perlu membuat masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan, sharing di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia, salam tetap semangat, dan salam superpower Indonesia.